Para mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab 6 buku wajib kita, dan kita akan mempelajari mengenai daya guna sakramen dan istilah-istilah penting lainnya yang muncul pada zaman skolastik terkait dengan sakramen-sakramen. Baik, saya akan memunculkan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Daya guna sakramen-sakramen. Kalau kita berbicara mengenai daya guna sakramen-sakramen, sebetulnya mau menjawab pertanyaan, apa yang dirayakan, apa yang diterima dalam sakramen-sakramen? Untuk membicarakan hal ini, kita akan memulai dari istilahnya terlebih dahulu. Istilah daya guna menuju isi atau rahmat sakramen, atau apa yang dirayakan dalam sakramen-sakramen. Itulah yang disebut sebagai res sacramenti, yang sudah dikenal sejak Agustinus. Konsili Trinte sendiri mengajarkan bahwa sakramen-sakramen perjanjian baru memberikan rahmat pengudusan, rahmat keselamatan. Dan kalau kita berbicara mengenai Konsili Trinte, konteksnya dalam sejarah adalah kita berhadapan atau gereja berhadapan dengan kaum reformator. Ada perbedaan pandangan antara gereja Katolik dengan kaum reformator atau Protestan. Ya. Trente tidak menolak bahwa iman perlu untuk keselamatan, sebagaimana yang ditekankan oleh kaum reformator. Tetapi sakramen itu juga perlu. Kalau kaum reformator kan mengatakan sakramen itu hanya tanda saja. Sakramen bukan sebuah tanda yang kosong, tetapi efektif dan berdaya guna. Ini menurut Konsili Trente. Kita melompat ke Konsili Vatikan yang kedua. Konsili Vatikan kedua juga menyebut daya guna sakramen, tetapi dalam perspektif eklesiologis dan sifat dialogis perayaan liturgi sakramen-sakramen. Lihat dari Sacrosanctum Concilium artikel 59, kalimatnya saya bacakan. Sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sekali lagi, untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus. Nanti dapat dibaca dari dokumennya maupun dari buku wajib kita karena dikutip di sana. Ya. Rahmat pengudusan mengalir dari misteri Paskah. Nanti dapat dibaca dari SC 61 dan SC 6. Ya. Rahmat pengudusan, rahmat keselamatan mengalir dari misteri Paskah, dari peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dengan kata lain, daya guna sakramen ditempatkan dalam sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada misteri Paskah. Keselamatan Allah sendiri yang nantinya atau yang berpuncak pada misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, tidak sekedar sebagai barang saja, ya, yang diterima melalui sakramen. Kita lanjutkan dulu. Paham biblis tentang daya guna sakramen-sakramen. Kitab suci menunjuk berbagai ungkapan tentang isi sakramen. Ya, misalnya, dengan sakramen baptis, kita lalu diampuni dosa-dosa kita dan disatukan sebagai putra-putri Allah, dilahirkan kembali. Namun semuanya menunjuk pada makna penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Tadi yang sudah saya sebutkan, contohnya adalah sakramen baptis, atau misalnya contoh yang lain, sakramen Ekaristi. Dengan sakramen Ekaristi, kita disatukan dalam Kristus. Misalnya ya, tadi kalau kita menyebut kitab suci menunjuk ungkapan tentang isi sakramen. Tetapi semua sakramen-sakramen yang ada di sini mau digarisbawahi menunjuk pada makna penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Teologi modern membahasakan makna penyelamatan itu dalam istilah peristiwa perjumpaan antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Intinya,
Rahmat pengudusan bukan sebagai barang dan sakramen bukan sebagai saluran saja untuk menyalurkan rahmat itu seperti barang itu ya. Tetapi rahmat pengudusan atau peristiwa keselamatan yang menjadi pokok dari atau yang menjadi daya guna dari sakramen-sakramen. Dan sakramen-sakramen dalam hal ini bukan seperti saluran saja ya, tetapi justru menjadi perjumpaan antara Allah dan manusia secara personal atau secara pribadi. Günter Koch, ini teolog dari Jerman, mengatakan keselamatan dirindukan oleh setiap manusia dalam berbagai ungkapan. Misalnya kedamaian, cinta, makna hidup, penghiburan. Lalu buku Sakramen-Sakramen Gereja, buku wajib kita ini, memahami sakramen dalam perspektif hidup bersama. Hidup bersama dengan Allah sebagai panggilan dasar manusia merupakan isi atau daya guna sakramen. Ya. Ini yang dapat digarisbawahi. Hidup bersama dengan Allah sebagai panggilan dasar merupakan isi atau daya guna sakramen. Ini kerinduan dasar yang terpenuhi pada Yesus Kristus sebagaimana diwartakan atau ditampakkan oleh gereja seperti yang menjadi alur pembicaraan kita ya. Kerinduan kita untuk bersama dengan Allah ini kita alami, kita dapatkan dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu secara nyata, real, kita alami melalui atau dalam gereja, dan gereja sendiri melaksanakan itu semua, mengaktualisasikan di dalam sakramen-sakramen. Kita lanjutkan sebagai rangkuman atas pembahasan kita mengenai daya guna sakramen-sakramen atau sakramen. Isi atau daya guna sakramen dipahami secara dinamis, relasional, personal, sekaligus komunal. Maksudnya demikian seperti yang ada di poin-poin berikut. Dari pihak Allah jelas, Allah total hadir. Ya. Allah hendak menjumpai manusia. Dan dalam hal ini saya teruskan dulu, menjumpai dan menawarkan persahabatan kepada kita. Dan ini dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri kita alami melalui atau dalam gereja, dan gereja melaksanakan atau mengaktualisasikan melalui atau dalam ketujuh sakramen. Nah, di dalam hal ini, di dalam atau melalui ketujuh sakramen itu terjadi atau tampak relasi antara Allah dengan kita, ya, relasi sampai pada kita, ya, antara Allah dan kita. Dari pihak kita memerlukan tanggapan kita atas tawaran dari Allah tadi, Allah yang hadir dan menjumpai kita tadi. Tentu saja tanggapan kita de facto up and down, kadang kita setia menanggapinya, tetapi kadang kita juga sadar bahwa kita tidak dengan sepenuh hati, tetapi sekali lagi tidak tergantung semata-mata pada tanggapan kita. Ada inti pokok yang sama pada isi sakramen, tetapi masing-masing sakramen punya fokus dan peranan khas pula seperti yang kita lihat. Maksudnya demikian, ada inti pokok yang sama, yaitu pengudusan, keselamatan, perjumpaan, relasi yang dinamis, relasional, personal sekaligus komunal tadi antara Allah dan manusia, tetapi masing-masing dari sakramen punya fokus atau peranan khas pula sesuai dengan situasi konkret kita masing-masing ya. Kita sudah melihat dulu dalam pembahasan kita ada situasi-situasi tertentu yang terjadi dalam diri kita, hidup manusia, dan sakramen-sakramen itu menemani kita. Misalnya ketika pada saat sakit, tentu saja melalui sakramen pengurapan orang sakit, rahmat yang sama, daya guna yang sama, yaitu keselamatan dari Allah sendiri sampai pada kita, tetapi kekasannya adalah dalam situasi kita yang sakit itu. Allah hadir, menyapa kita, menyembuhkan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita.
Seperti halnya kehidupan bersama dengan banyak acara kegiatan, dalam mana ada hal pokok yang sama, yang selalu dialami, misalnya dulu yang sudah kita lihat adalah kebersamaan, gitu ya. Tetapi ada hal khusus dalam setiap kegiatan, ada yang khas dalam setiap kegiatan yang namanya kebersamaan kan juga bentuknya juga berbeda-beda ya sesuai dengan situasi dan konteks yang kita hadapi. Setelah kita berbicara mengenai daya guna sakramen, sekarang kita berbicara mengenai ex opere operato. Tadi kita membahas mengenai daya guna sakramen. Pertanyaannya adalah bagaimana daya guna itu sampai pada diri kita? Ya? Apa jaminannya? Kita mulai dari istilah terlebih dahulu. Ex opere operato harafiahnya menurut karya yang dikerjakan. Ini yang dapat kalian garis bawahi. Menurut karya yang dikerjakan. Maksudnya menurut ritus atau perayaan yang dilaksanakan. Istilah ex opere operato ini sering disingkat menjadi opus operatum. Kita dalam kesempatan yang lain kita sudah menyinggung ada istilah lain yaitu ex opere operantis yang artinya menurut karya yang menurut karya yang mengerjakan kalau ex opere operantis ya. Menurut karya yang mengerjakan artinya siapa pelayannya menurut atau tergantung pada pelayannya. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai sakramen-sakramen, daya guna sakramen-sakramen, dan bagaimana itu terlaksana, terjadi, yang dimunculkan di sini adalah ex opere operato. Menurut karya yang dikerjakan, menurut ritusnya, menurut perayaannya, tidak tergantung pada yang mengerjakan. Seperti tadi, istilah yang lain tadi, yaitu ex opere operantis. Ya. Istilah ini, ex opere operato ini muncul dari skolastik, zaman skolastik. Dengan istilah ini, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah problematiknya adalah bagaimana rahmat sakramen itu disampaikan. Atau bagaimana dijamin bahwa suatu perayaan sakramen itu sungguh menganugerahkan rahmat dan juga sungguh sah. Jawaban klasiknya adalah dari pertanyaan tadi, ex opere operato. Ini saya perlu listriknya saya masukkan dulu. Minta maaf sebentar. Ya, saya lanjutkan tadi karena baterai laptop sudah hampir habis. Maksudnya, daya guna sakramen tidak tergantung pada iman atau disposisi si pelayan atau juga si penerima ya, tetapi melulu tergantung pada tindakan Allah. Kalau tadi istilahnya atau yang dimunculkan oleh skolastik adalah ex opere operato, artinya menurut karya yang dikerjakan, menurut ritusnya yang dilaksanakan, dirayakan. Ini mau menjawab bahwa daya guna sakramen itu tidak tergantung pada iman atau disposisi si pelayan atau si penerima, tetapi melulu atau tergantung pada tindakan Allah. Sekali lagi soalnya adalah jaminan keselamatan. Kalau misalnya ya yang ada adalah ex opere operantis, berarti menurut karya yang mengerjakan, misalnya oleh pelayan, padahal tidak ada pelayan yang sungguh-sungguh ada jaminan bahwa pelayan itu melaksanakan sungguh-sungguh apa yang atau menjadi jaminan untuk daya guna itu terjadi. Misalnya ya, pelayan atau imamnya itu dalam keadaan berdosa begitu. Kalau tergantung pada pelayan yang bisa berdosa, begitu kan lalu tidak ada lagi jaminan keselamatannya, toh. Maka bukan tergantung pada pelayannya. Dalam hal ini kemudian dimunculkan oleh ex opere dengan istilah ex opere operato ini.
ya. Semua tergantung pada tindakan Allah saja. Kitab suci tidak mengenal istilah ex opere operato, tetapi mengenal baik gagasan tentang penyelamatan yang hanya merupakan tindakan dari Allah. Kalau ini dapat kita pahami ya, bahwa penyelamatan itu tergantung pada tindakan Allah saja. Walaupun tidak dikenal istilahnya, tetapi idenya, gagasannya ini ada di dalam kitab suci. Dapat dilihat dari Titus bab 3 ayat 4 sampai 6, minta tolong nanti dibaca sendiri ayatnya ini. Intinya adalah rahmat keselamatan hanya datang karena tindakan Allah dan tidak tergantung pada jasa atau perbuatan kita. Zaman patristik, istilah ex opere operato juga tidak dikenal sebagaimana dalam atau belum dikenal sebagaimana dalam Biblis tadi, tetapi gagasannya sudah dikenal. Misalnya pada saat menghadapi bid'ah atau aliran Donatisme. Donatisme artinya mereka yang mengajarkan bahwa mereka yang dibaptis oleh bid'ah misalnya, ya, atau kelompok yang sudah memisahkan diri dari gereja begitu. Ketika gereja Katolik, ketika mereka yang sudah dibaptis misalnya oleh bid'ah tadi mau masuk ke dalam gereja Katolik, itu Donatisme mengajarkan harus dibaptis kembali gitu ya, atau harus dibaptis ulang gitu, karena baptisan yang dulu dianggap tidak sah. Dalam hal ini Donatisme meletakkan bahwa jaminan daya guna dari sakramen tergantung pada pelayan ex opere operantis toh dalam hal ini. Maka dalam konteks ini atau melawan apa yang diajarkan oleh Donatisme tadi, lalu patristik memang sebagai istilah tidak memunculkan, tetapi prinsipnya adalah tidak tergantung pada pelayan, tetapi pada Allah saja. Bahaya penekanan ex opere operato adalah paham magis, seolah-olah tergantung pada tadi, ritusnya tadi, tergantung pada apa yang dirayakan tadi. Ini terjadi pada abad pertengahan sehingga dikritik oleh kaum reformasi. Nah, Konsili Trente sendiri sebagai tanggapan atas reformasi, atas kaum reformator tadi, mengajarkan ex opere operato, gitu ya. Di sini istilahnya ex opere operato, sambil menolak paham magis. Maksudnya demikian, bahwa keselamatan, pengudusan itu tergantung pada Allah, semata-mata pada Allah saja, gitu ya. Dan tidak tergantung pada pelayannya. Konsili Vatikan kedua tidak membicarakan eksplisit soal ex opere operato, tetapi tetap menyatakan bahwa rahmat keselamatan atau isi sakramen merupakan karunia Allah dan berasal dari Allah saja. Namun alam pikir Konsili Vatikan kedua memandang penerimaan sakramen-sakramen secara komunikatif, dialogis, yang memerlukan tanggapan manusia yang terlibat di dalamnya. Seperti yang tadi sudah kita singgung ya, Allah yang menawarkan dirinya melalui diri Yesus Kristus dalam gereja sampai pada kita secara real melalui sakramen-sakramen, dan terjadi perjumpaan, komunikasi, dialog antara Allah dan manusia. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah yang lain. Sacramentum tantum, res sacramenti, sacramentum et res. Agustinus membedakan unsur-unsur sakramen menurut res, yaitu isi rahmat atau apa yang dirayakan, keselamatan dari Allah sendiri, dan signum atau sacramentum, ini istilah-istilah Latin ya, yaitu tanda yang kelihatan atau berbagai unsur yang kelihatan dalam perayaan sakramen, antara signum dan res ya. Res itu artinya isi rahmatnya, apa yang dirayakan. Zaman skolastik,
Istilah res sacramenti atau sacramentum tantum, tantum itu saja ya, dari Agustinus masih dipertahankan. Namun, skolastik menambahkan istilah baru, yaitu res et sacramentum atau res et signum. Ada et-nya ya di sini. Nah, artinya apa? Adalah hasil atau akibat atau buah atau isi antara. Dapat kita artikan demikian, status baru ketika si penerima telah menerima sakramen, tetapi ini tidak masuk isi atau rahmat sakramennya. Isi atau rahmat sakramennya kan tadi kita sebut, kalau meneruskan apa yang menjadi pandangan dari Agustinus tadi adalah keselamatan, pengudusan dari Allah sendiri. Sedangkan dengan istilah res et sacramentum, itu artinya si penerima telah menerima sakramen ini, tetapi tidak masuk ke isi atau sakramen rahmat dari sakramennya. Baru berupa akibat atau hasil atau buah atau isi sementara. Contohnya, gitu ya. Contohnya ini sakramen baptis memberi status warga baru bagi si penerima sakramen pada si penerima. Lalu sakramen tabisan res et sacramentumnya atau isi antaranya adalah sebagai status barunya adalah sebagai pemimpin gereja, lalu sakramen krisma, akibat atau hasil atau buahnya adalah menjadi warga penuh gereja dan menjadi saksi Kristus yang penuh, lalu sakramen perkawinan, akibatnya atau hasilnya atau buahnya adalah menjadi suami dan istri, sedangkan sakramen pengurapan orang sakit adalah kesatuan dengan Yesus Kristus. Yang tidak adalah sakramen Ekaristi dan tobat, karena kita terima atau diterimakan secara berulang-ulang, tidak memberikan status baru bagi yang menerima. Selanjutnya, materai atau karakter indelibilis. Arti harafiahnya dari materai atau karakter indelibilis adalah, ini bahasa Latin juga ya, artinya sifat atau ciri yang tidak terhapuskan. Sifat ciri atau sifat atau ciri yang tak terhapuskan tadi hanya pada ketiga sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen tabisan. Lebih refleksi teologis patristik dan bukan biblis mengenai karakter indelibilis ini ya. Konteksnya adalah baptisan pada kelompok bid'ah. Pertanyaannya adalah sah atau tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dalam kelompok atau yang diajarkan oleh Donatisme tadi loh. Yang mereka yang dibaptis oleh bid'ah itu dianggap tidak sah tadi yang saya sebutkan. Ada beberapa peristiwa di sini. Misalnya peristiwa pertikaian antara Uskup Siprianus di Afrika Utara dan Paus Stefanus yang pertama. Perdebatannya sama, yaitu mengenai baptisan oleh kelompok bid'ah tadi, sah atau tidaknya tadi. Lalu Donatisme yang menolak validitas baptisan pada kelompok bid'ah, dan Agustinus menjelaskan bahwa Agustinus yang menjelaskan dengan gambaran prajurit dalam konteks Romawi yang dicap dengan tanda pengenal kaisar, misalnya dengan ini besi yang dimasukkan di api begitu ya, lalu ditempelkan di lengan begitu kan, ada capnya atau setelahnya yang capnya atau materainya tadi lalu tidak terhapuskan, melekat pada kulit begitu ya. Demikian juga dengan baptis, krisma, dan tabisan. Juga Paus Innocentius ketiga tahun 1201 mengajarkan karakter indelibilis ini ya, materai yang tak terhapuskan. Saat berhadapan dengan bid'ah Waldensis itu muncul di Perancis ya, yang menyerang praktek-praktek dalam gereja kita. Gitu. Ini konteksnya yang lalu memunculkan paham atau istilah
materai atau karakter indelibilis itu. Ya, sekali diterima saja gitu. Baptis, krisma dan tabisan. Thomas menjelaskan tentang Kristosentris. Materai itu ambil bagian dalam materai Yesus Kristus sendiri yang tetap, yang tidak terbatalkan. Konsili Florence dan Trente mengajarkan dengan tegas karakter indelibilis ini ya. Apa yang disampaikan dalam Konsili Florence dan Trente dalam buku wajib kita halaman 198 nanti dapat dibaca sendiri. Teologi klasik menjelaskan mengapa materai hanya untuk ketiga sakramen yang sebenarnya terasa dibuat-buat saja ya. Misalnya dikaitkan dengan trinitaris gitu. Penjelasannya ada di halaman 198 sampai 199 ya. Nanti beberapa argumen yang coba dimunculkan dalam teologi klasik atau skolastik itu muncul di sana, yang tampak-tampaknya terasa dibuat-buat atau dikait-kaitkan saja. Gitu. Teologi modern sekarang memandang materai sebagai ungkapan kebenaran iman bahwa panggilan dan kasih Allah itu tak dapat dicabut atau ditarik kembali. Sekali diberikan untuk selamanya karena kasih Allah itu bersifat pribadi. Kita menjelaskan bahwa materai juga mengungkapkan bahwa panggilan Allah yang menghendaki kebersamaan dengan kita juga tidak dapat dicabut kembali, gitu ya, abadi, melekat dan tidak terbatalkan. Itu yang kemudian tampak di dalam ketiga sakramen ini ya, yang tidak diulangi lagi ya, sifatnya tetap. Istilah yang lain adalah reviviscentia sacramentorum. Istilahnya, istilah ini menunjuk rahmat sakramen yang menjadi hidup kembali dalam diri orang yang sudah menerima sakramen itu dengan sah. Ketika menerima sakramen itu, belum punya disposisi yang diharapkan. Tetapi nantinya dalam perjalanan waktu, bisa jadi orang tadi yang ketika menerima itu belum punya disposisi yang pas gitu. Lalu ketika punya disposisi yang baik, maka rahmat itu muncul atau hidup. Saat menerima, penerima belum berdisposisi baik. Kini setelah siap, maka ia tidak perlu lagi menerima sakramen melainkan rahmat sakramen akan hidup dengan sendirinya. Contohnya demikian. Ketika misalnya ya pengakuan dosa atau sakramen pengakuan dosa itu. Ketika mengakukan bisa jadi yang mengaku tadi belum punya rasa sesal yang sungguh-sungguh, rasa pertobatan yang diminta oleh sebagaimana diminta oleh gereja. Tetapi dalam perkembangan, dalam perjalanan ia sungguh-sungguh menyesal atas dosanya. Maka sebetulnya rahmat itu hidup, rahmat itu muncul ketika disposisi yang diminta itu hadir atau diperjuangkan atau ada dalam diri yang menerima. Baik, nanti dapat kita diskusikan soal ini dengan contoh-contoh yang lain. Sakramentali. Artinya, sakramentali ini adalah tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Dari sejarahnya demikian. Pada abad ke-12, seperti yang sudah kita lihat bersama, ya, saat penentuan jumlah 7 sakramen, gitu ya, kita ingat Konsili Lyon yang kedua, gitu, yang menetapkan 7 sakramen itu. Lalu apa-apa yang sebelumnya disebut sebagai sakramen, kan kita ingat dulu sebelumnya itu ada yang mengatakan jumlahnya 30, 100, dan 300 atau macam-macamnya gitu ya. Lalu ditentukan 7 saja. Nah, kini yang tidak termasuk dalam hitungan 7 tadi lalu disebut sebagai sakramentali. Ini dari sejarahnya. Sakramentali itu bersumber dari dan menuju pada sakramen-sakramen. Contohnya apa? Misalnya ya, pemberkatan air suci atau air baptis begitu. Pemberkatan air
Suci atau air baptis kan bukan sakramen, tetapi itu sakramentali ya. Tetapi kalau dikatakan nanti menuju pada sakramen, nah, air baptis tadi nanti akan digunakan dalam sakramen ketika menerima sakramen baptis. Atau contoh yang lain misalnya, ini upacara tunangan itu ya. Upacara tunangan kan bukan sakramen, tetapi hanya sakramentali saja gitu. Tunangan itu bukan sakramen ya, tetapi nanti mengarah atau menuju pada sakramen, yaitu sakramen perkawinan. Itu contoh-contohnya. Berbagai jenis sakramentali. Benedictiones invocative. Pemberkatan yang tidak mengubah status atau tujuan penggunaan yang diberkati. Contohnya, pemberkatan atas manusia, misalnya berkat salib pada anak-anak, gini ya, atau pada jenazah diberkati dengan salib itu. Tentu kita misalnya anak-anak yang diberkati di dahi dengan tanda salib itu, lalu tidak akan mengubah status yang diberkati anak tadi ya tetap anak-anak gitu. Atau misalnya barang, contohnya pemberkatan atas barang atau benda, misalnya pemberkatan rumah atau toko. Rumah atau toko atau misalnya kendaraan yang diberkati dengan misalnya air suci begitu ya. Dengan diberkati kan lalu tidak diubah fungsinya, yaitu tetap sebagai rumah, tetap sebagai toko, tetap sebagai alat kendaraan, ya tidak diubah fungsinya atau tujuannya ya. Yang kedua, pemberkatan yang mengubah tadi kan yang pertama tidak mengubah status atau tujuan. Sekarang yang kedua, pemberkatan yang mengubah status atau tujuan penggunaan yang diberkati. Terdiri dari ini ya, diperinci lagi beberapa bagian. Benedictiones constitutive. Pemberkatan yang membuat yang diberkati, orang atau benda disucikan, dikhususkan untuk Tuhan. Contohnya kalau orang misalnya tabisan abbas atau orang bergaul, itu kan dikhususkan untuk Tuhan ya. Atau benda-benda misalnya alat-alat liturgi, rosario atau patung misalnya kalian meminta pada imam berkat untuk rosario ya, yang sebelumnya atau misalnya lah alat-alat liturgi itu yang sebelumnya adalah alat-alat sehari-hari itu, tetapi dengan diberkati lalu itu dikhususkan untuk Tuhan, disucikan, dikhususkan untuk Tuhan gitu ya. Lalu konsekrasi pentabisan yaitu hanya untuk orang dengan minyak krisma, yaitu dengan atau dalam tabisan. Sedangkan dedikasio juga dengan minyak krisma. Ya, pengudusan, pemberkatan ditandai dengan minyak krisma, misalnya gedung gereja dan altar. Lalu eksorsisme itu juga termasuk dalam sakramen tali. Baik, saya kira materi kita hari ini sudah selesai ya, cukup panjang. Beberapa hal saya singgung dengan cepat karena banyaknya atau panjangnya materi kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita dalami atau contoh-contohnya kita munculkan yang lebih banyak di dalam diskusi. Baik, selamat belajar dan selamat mempersiapkan pertanyaan dan diskusi juga.